Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kualifikasi intelektual, etika atau moral para mufassir, serta cara kerja pada tafsir bil ma'thur dan juga tafsir bil ra'yi. Yang pertama itu adalah pembahasan tentang syarat bagaimana seorang mufassir bisa dikatakan sebagai seorang mufassir ataupun etika seorang mufassir. Para ulama mengemukakannya terdapat beberapa hal. Yang pertama itu adalah para mufassir itu yang memiliki akidahnya yang bersih, akidahnya yang lurus. Itu orang yang akidahnya telah yakin dan benar, lurus pemahamannya tentang ayat Al-Quran itu sendiri. Yang kedua yaitu mengikuti hawa nafsu yang membawa pemiliknya kepada paham subjektivitas sekalipun salah, dan menolak yang lain sekalipun yang ditolak itu adalah sebuah kebenaran. Yang ketiga adalah mufassir itu harus mengerti tentang usul tafsir. Dasar-dasar penafsiran dibutuhkan sebagai kumpulan beragam dan kunci ilmu tafsir. Maka seorang mufassir harus alim tentang dalam ilmu qiraat, nasakh mansukh, dan asbabun nuzul, serta perangkat ilmu tafsir lainnya. Kemudian yang keempat yaitu seorang mufassir itu harus pandai dalam ilmu riwayah dan dirayah sebuah hadis, mengingat bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW merupakan penjelas Al-Quran juga selain Al-Quran itu sendiri. Imam Syafi'i berkata, setiap keputusan Rasulullah SAW adalah hasil pemahamannya tentang Al-Quran. Imam Ahmad berkata, as-sunnah adalah tafsir dan tubyin itu penjelasan bagi Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah mufassir. Seorang mufassir harus mengetahui dasar-dasar agama atau usuluddin. Ini maksud dasar-dasar agama itu adalah tentang ilmu tauhid, sehingga dengan menafsirkan ayat-ayat asma nama Allah dan sifat-sifatnya tidak akan terjadi penyerupaan. Kemudian itu seorang mufassir itu harus mengerti tentang usul fikih. Karena dengan ilmu tersebut seorang mufassir bisa mengetahui bagaimana menetapkan hukum berdasarkan ayat Al-Quran, bagaimana mengambil dalil dari ayat Al-Quran, dan juga bagaimana mengetahui ijmal keumuman Al-Quran, sehingga jelas mana penjelasan Al-Quran yang bersifat am, yaitu umum, atau khusus, yang mana penjelasan ayat Al-Quran yang mutlak dan mana yang muqayyad, yang mana yang petunjuk dan ungkapan nas, serta petunjuk tentang al-amr, perintah, dan juga tentang nahi, itu tentang larangan, dan penjelasan lain sebagainya. Kemudian itu adalah seorang mufassir harus memahami bahasa Arab dan ilmunya. Seorang mufassir harus mengetahui ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, dan balaghah, dan juga ilmu-ilmu keterkaitan tentang bahasa yang sangat membantu seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri Allah turunkan dengan bahasa Arab, maka sudah pasti, sudah sewajarnya seorang mufassir itu juga seorang ahli bahasa. Kemudian yang terakhir adalah seharusnya seorang mufassir itu juga mempunyai tujuan yang benar. Artinya seorang mufassir dengan karya tafsirnya harus semata-mata bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan lain seperti untuk mendapatkan pujian atau sanjungan, mencari popularitas, dan tujuan lainnya selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup pemerintah Indonesia saja yang mencari muka untuk mendapatkan suara rakyat, maka seorang mufassir itu tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian juga ada etika seorang mufassir itu adalah ikhlas dan berakhlak mulia. Hendaknya seorang mufassir itu menafsirkan ayat Al-Quran ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena juga agar para umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para kaum umum, para awamin itu bisa mengerti, memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, bukan dengan memahami dengan pemahaman yang asal-asalan yang dapat menyesatkan umat. Kemudian pembahasan selanjutnya kita masuk tentang cara kerja
tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Yang pertama itu adalah tafsir bil ma'thur yang tadi juga sudah saya sampaikan bahwasannya tafsir bil ma'thur adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat, tabi'in, dan juga tabi'in. Itu adalah disebut dengan tafsir bil ma'thur. Adapun beberapa syarat tentang tafsir bil ma'thur itu adalah yang pertama, perawinya mesti memiliki pengetahuan tentang sunnah, tentang hadis, baik secara riwayat maupun dirayah. Yang kedua adalah perawi mesti memiliki pengetahuan yang baik tentang apa-apa yang ada dalam sunnah terkait dengan tafsir. Kemudian tentang perkataan sahabat, tabi'in, dan imam-imam mujtahid. Yang ketiga adalah penafsir mampu menggabungkan dan menyusun antara periwayatan yang berbeda. Selanjutnya adalah penafsir mengetahui hakikat perbedaan antara riwayat dalam tafsir dan sebab-sebabnya, serta mesti memiliki pengetahuan dengan penuh keyakinan bahwa Al-Quran memiliki beberapa penafsiran yang lain. Penafsir harus memperhatikan hal-hal yang disebutkan dalam pembahasan tentang apa-apa yang wajib diperhatikan ketika memindahkan perkataan ahli tafsir. Kemudian penafsir juga harus mengetahui tentang asbabun nuzul suatu ayat, dan juga harus mengetahui tentang nasikh dan mansukh, yaitu ayat mana yang nasikh dan apa yang dimansukh. Kemudian penafsir juga semestinya penafsir dengan metode bil ma'thur hanya menerima pendapat-pendapat yang sesuai dengan pemikiran atau akal, tidak boleh menyebutkan penafsiran yang gharib, yang aneh, dan pembahasan permasalahannya yang tidak masuk akal. Kemudian terakhir, tidak berpegang pada periwayatan Israiliyat yang dimasukkan kepada tafsir bil ma'thur. Kemudian pembahasan terakhir kita membahas tentang tafsir bil ra'yi. Ada beberapa makna tentang tafsir bil ra'yi ini. Yang pertama itu al-i'tiqad, yaitu keyakinan. Misalnya dalam kalimat kemudian yang kedua itu tentang qiyas, yaitu artinya dengan qiyas, itu orang-orang yang pergunakan qiyas juga disebut dengan menafsirkan ra'i. Kemudian yang ketiga itu adalah al-ijtihad, yaitu bermakna dimaksudkan dengan istilah ra'yu dalam pembahasan ini. Yang mana dapat kita simpulkan bahwa tafsir bil ra'yi ini adalah tafsir Al-Quran memiliki proses ijtihad yang menggunakan peran akal, berpegang pada kaidah-kaidah bahasa, dan ada istiadat orang Arab. Kemudian seorang Imam Asy'uti menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum menafsirkan Al-Quran dengan bil-ra'yi. Sebagai berikut, itu adalah pengetahuan tentang bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa lainnya, seperti tata bahasa, nahwu, sharaf, dan juga balaghah. Yang kedua yaitu ilmu retorika, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Yang ketiga adalah ilmu usul fikih. Kemudian yang keempat adalah ilmu asbabun nuzul, itu ilmu yang berkaitan tentang latar belakang turunnya suatu ayat atau suatu surat. Kemudian adalah tentang ilmu nasikh dan mansukh, ilmu qiraat Al-Quran, dan juga yang terakhir adalah tentang ilmu mauhibah. Hanya segitulah yang dapat saya sampaikan tentang tema kali ini. Banyak maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.